Halo Brand, kembali lagi di channel Baku Hantan 123. Nah, kali ini admin mau bahas sesuatu yang cukup menarik nih. Menarik sekaligus bikin mikir ya. Jadi gini Brand, Italia sepertinya belum puas ya dengan dua kapal PPA yang sudah mereka jual ke Indonesia. Paulo Tahun di Raffles Class ya, yang kita kenal sebagai KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi. Nah sekarang mereka kembali lagi nih. Kembali lagi menawarkan dua unit lagi ke TNI Angkatan Laut. Tapi kali ini ada yang berbeda, Brand. Ada yang berbeda. Kalau yang kemarin itu kan versi Light atau Light Plus ya. Nah, yang ditawarkan sekarang ini adalah versi Full Combat. Jadi yang paling canggih gitu loh dari line up mereka. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ya, admin mau jelasin dulu nih supaya kalian paham kenapa ini menarik sekaligus kontroversial. Jadi begini, Brand. Kapal PPA Paulo Tahun di Raffles Plus ini kan ditawarkan dalam 3 varian ya. Ada yang namanya Light Configuration, ada Light Plus, dan ada Full Combat. Nah, Indonesia kemarin itu belinya yang mana? Kalau menurut informasi yang beredar sih, kemungkinan besar Light Plus ya, jadi bukan yang paling canggih. Nah, sekarang Italia menawarkan yang versi Full Combat. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia butuh? Apakah ini kesempatan bagus atau justru jebakan Batman? Nanti kita bahas ya. Oke, sekarang kita kupas dulu nih, apa sih bedanya antara ketiga varian ini? Jadi yang namanya Light Configuration itu yang paling basic ya Brand. Persenjataannya cuma dilengkapi dengan meriam dan senapan mesin. Jadi untuk patroli maritim standar lah ya. Untuk ngejaga ZEE kita, untuk ngelawan illegal fishing, human trafficking, segala macam lah. Fungsinya masih oke lah ya untuk itu. Terus naik satu tingkat ada yang namanya Light Plus. Nah ini sudah mulai agak serius nih persenjataannya. Sudah dilengkapi dengan rudal pertahanan udara Aster dan juga torpedo. Jadi kalau ada ancaman dari udara atau dari bawah laut, masih bisa lah ya defend diri. Lumayan lah upgrade dari yang light. Nah, yang paling canggih yang sekarang lagi ditawarkan ke Indonesia, itu adalah versi Full Combat. Ini dia Brand yang lengkap abis persenjataannya. Selain meriam, senapan mesin, rudal Aster dan torpedo, versi ini juga bisa dilengkapi dengan peluncur rudal anti kapal. Namanya Teseo Automat Evo MK2E. Wah, panjang ya namanya. Jadi ini rudal anti kapal yang memang dirancang khusus untuk kapal kelas PPA ini. Jangkauannya lumayan jauh, akurasinya juga tinggi. Jadi kalau Full Combat ini dipakai, kapal ini bisa jadi ancaman serius buat kapal musuh ya. Bukan cuma kapal patroli biasa lagi. Tapi tunggu dulu Brand, ada yang menarik nih. Jadi kalau Indonesia mau beli versi Full Combat ini, ternyata rudal anti kapalnya itu dijual terpisah. Kontraknya beda gitu loh. Jadi nanti kalau TNI AL mau upgrade atau mau beli yang baru ini, mereka harus beli kapalnya dulu, terus beli rudalnya lagi dengan kontrak terpisah. Nah, ini yang bikin admin mikir nih. Kok ya gitu sih sistemnya? Kan harusnya kalau Full Combat ya udah lengkap semuanya dong. Tapi ya mungkin ini strategi bisnis mereka kali ya. Atau mungkin memang standarnya begitu di dunia pertahanan. Yang lebih paham boleh komen ya di bawah, jelasin ke kita semua. Sekarang kita bahas spesifikasi kapalnya ya Brand, supaya kalian ngerti nih sebenarnya kapal ini sebagus apa sih. Jadi PPA Paulo Tahun di Raffles Class ini panjangnya mencapai 143 meter. Lumayan gede ya untuk ukuran kapal patroli. Bobotnya sekitar 5.000 ton. Nah yang menarik dari kapal ini adalah konsep bridge-nya. Jadi mereka pakai konsep naval cockpit Brand. Apa itu? Jadi kokpit kapalnya didesain mirip pesawat terbang gitu. Canggih kan? Dan karena sistemnya udah canggih begitu, kapal sebesar ini cukup dioperasikan oleh 2 orang aja di bridge. Gila kan efisiensinya? Bayangin Brand, kapal 143 meter cuma butuh 2 orang buat ngoperasiin. Sisanya buat apa? Ya buat operasional lain lah, buat senjata, buat engine room, buat logistik, segala macam. Kapal ini juga versatile banget Brand. Bisa dipakai buat berbagai misi. Dari yang paling ringan kayak bantuan kemanusiaan, disaster relief, sampai yang paling berat kayak misi tempur penuh. Fleksibilitasnya tinggi banget. Makanya banyak negara yang tertarik sama kapal ini. Italia sendiri udah bikin 7 unit untuk angkatan laut mereka. 6 udah diluncurkan, 3 udah beroperasi, dan yang terakhir baru aja diresmikan bulan Oktober kemarin. Namanya Ruggiero di Lauria dengan nomor lambung P435. Jadi memang kapal ini udah terbukti ya di negara asalnya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan besar Brand. Pertanyaan yang pasti ada di pikiran kalian semua. Apakah Indonesia perlu beli lagi 2 PPA Full Combat ini? Apalagi versi Full Combat yang notabene pasti lebih mahal dari yang Light Plus. Menurut opini admin pribadi ya, ini agak meragukan. Kenapa? Karena begini Brand.
Kalau kita lihat kebutuhan TNI AL sekarang, mereka lebih butuh destroyer daripada frigate tambahan. Indonesia kan lagi ngejar cita-cita punya armada yang balance ya. Nah, destroyer itu kan kelas yang lebih tinggi dari frigate. Lebih gede, lebih canggih, lebih mematikan. Dan ini yang bikin admin mikir, kenapa nggak sekalian aja beli destroyer? Misalnya dari Cina gitu. Mereka kan punya tipe 052D destroyer yang spesifikasinya luar biasa. Harganya kalau dibandingin sama 2 unit PPA Full Combat ini, ya kurang lebih lah, 11-12. Tapi capability-nya jauh lebih tinggi, Bren. Destroyer itu bisa jadi command ship, bisa koordinasi armada, bisa pertahanan udara area yang luas, bisa anti-submarine, bisa serang darat pakai cruise missile. Lengkap banget. Sementara PPA ini ya tetap frigate, meskipun full combat tetap levelnya di bawah destroyer. Apalagi Indonesia kan punya rencana mau bikin kapal induk ya. Nah, kalau mau punya kapal induk, destroyer itu wajib, Bren. Nggak mungkin kapal induk cuma dijaga sama frigate doang. Butuh destroyer buat escort, buat air defense, buat anti-sub warfare. Jadi menurut logika admin, prioritasnya harusnya ke destroyer dulu deh. Baru kalau udah punya destroyer yang cukup, ya monggo lah mau tambah frigate lagi. Tapi ini kan opini admin ya, Bren. Kalian bebas setuju atau nggak setuju. Terus ada lagi nih yang bikin admin skeptis. Masalah maintenance dan logistik. Jadi begini, Bren, Indonesia udah punya 2 PPA Light Plus kan? Nah, kalau nambah 2 lagi yang full combat, berarti kita punya 4 kapal dengan konfigurasi yang beda. Yang 2 Light Plus, yang 2 full combat. Ini bikin ribet nggak sih buat maintenance? Soalnya spare partnya beda, training crew-nya beda, ammunition-nya juga beda. Apalagi kalau rudalnya dibeli terpisah segala. Ribet kan urusannya? Belum lagi kalau ada upgrade atau modernisasi, bisa jadi ribet juga tuh ngelola 4 kapal yang speknya beda-beda. Tapi ya admin juga harus fair nih dalam analisis. Ada sisi positifnya juga kalau Indonesia beli 2 unit lagi ini. Pertama, kita jadi punya interoperability yang bagus dengan kapal yang udah ada. Brawijaya sama Siliwangi udah operasional kan? Krunya udah terlatih, sistemnya udah dipahami. Jadi kalau nambah 2 lagi, trainingnya lebih gampang. Kedua, relationship dengan Italia jadi makin kuat. Ini penting buat defense diplomasi. Ketiga, kalau beli banyak kan biasanya ada diskon atau offset program. Mungkin Italia mau kasih teknologi transfer atau local production gitu. Ini bisa bagus buat industri pertahanan dalam negeri kita. Dan satu lagi, Bren, versi full combat ini emang lebih capable. Kalau misalnya situasi regional makin panas, punya kapal yang full combat ready itu penting. Apalagi di kawasan kita kan lagi rame-ramenya tuh, negara-negara nge-upgrade armada lautnya. Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, semua lagi belanja alutsista. Jadi mau nggak mau Indonesia juga harus keep up. Kalau enggak nanti ketinggalan, gapnya makin jauh. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan admin tadi. Dengan budget yang terbatas, apakah 2 PPA full combat ini pilihan terbaik? Atau lebih baik budgetnya dialokasikan ke destroyer atau kapal lain yang lebih prioritas? Atau malah kalian punya opini lain? Silakan baku hantam di kolom komentar ya, Bren. Admin tunggu argumen kalian. Yang pro boleh, yang kontra juga boleh. Yang penting sopan dan pakai data. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari Baku Hantam 123. Sampai jumpa di video berikutnya, Bren. Tetap kritis, tetap cerdas, salam Baku Hantam.